pemerintahan Prabowo dan Gibran itu sudah genap 7 bulan, saya kira ini adalah waktu yang cukup sebenarnya untuk memberikan reward and punishment, semacam penilaian kepada para pembantu, para menteri, wakil menteri, termasuk juga kepala badan yang saya kira memang sudah diberikan kesempatan untuk menunjukkan apakah mereka itu bisa bekerja sesuai dengan keinginan presiden ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu yang masih relevan untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan adalah soal isu reshuffle yang belakangan ini mencuat. Ini tentu tidak terlepas dari usulan dari sejumlah aktivis 98 yang beberapa waktu yang lalu dalam sebuah seminar memperingati Hari Reformasi Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Mei. Di antara para aktivis itu mencoba untuk mengusulkan supaya pemerintahan kali ini di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle, untuk melakukan peremajaan, untuk mengganti para pembantu-pembantunya yang memang dinilai performa kinerja politiknya itu tidak lagi bisa diharapkan. Bagi saya ini adalah salah satu isu politik yang saya kira sampai hari ini masih cukup relevan dan menjadi penting untuk terus disampaikan, mengingat sejumlah hal. Pertama, saya kira pemerintahan Prabowo dan Gibran itu sudah genap 7 bulan. Saya kira ini adalah waktu yang cukup sebenarnya untuk memberikan reward and punishment, semacam penilaian kepada para pembantu, para menteri, wakil menteri, termasuk juga kepala badan yang saya kira memang sudah diberikan kesempatan untuk menunjukkan apakah mereka itu bisa bekerja sesuai dengan keinginan presiden ataupun tidak. Karena waktu 7 bulan ini sebenarnya dilihat oleh publik adalah waktu yang sangat pas, sudah cocok. Apakah para pembantu presiden itu memang layak diganti atau layak untuk dilanjutkan kepemimpinannya? Saya kira di situ memang. Di tengah situasi politik yang terus berkembang, baik situasi politik ekonomi yang ada di Indonesia, ataupun situasi politik yang terus bergejolak di level internasional, saya kira memang perlu pembenahan pada menteri-menteri yang saya kira memang kinerjanya itu tak lagi sesuai dengan ekspektasi, underperform, dan target-target yang diinginkan oleh presiden itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi itulah yang saya sebutkan, reshuffle kali ini menjadi penting sebenarnya menjadi atensi untuk terus disampaikan karena sudah 7 bulan lamanya para pembantu presiden ini sudah diberikan kesempatan menunjukkan apakah mereka itu bisa diandalkan untuk membantu, menerjemahkan, dan menuntaskan bagaimana visi misi dan keinginan presiden yang sebenarnya itu diarahkan untuk menyelesaikan problem-problem kebangsaan. Itu yang pertama ya, kenapa isu reshuffle itu kemudian menjadi penting. Nah yang kedua, tentu di tengah situasi ekonomi politik global dan situasi ekonomi politik yang terjadi di negara kita, tentu memang dibutuhkan menteri-menteri yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya jam terbang, dan tentu saja menteri-menteri yang punya daya uji yang memang harus bisa diandalkan. Termasuk juga membutuhkan wakil menteri dan kepala badan yang mereka itu punya inovasi, punya ketangguhan, terutama untuk melakukan rekayasa-rekayasa supaya perubahan dan capaian-capaian yang diinginkan oleh pemerintah itu bisa terwujud. Karena tentu saja mengimplementasikan semua keinginan dan janji yang diinginkan oleh pemerintah tidak bisa hanya dijawab dengan gimmick, tidak bisa hanya dijawab dengan retorika-retorika, tidak bisa dijawab hanya dengan argumen-argumen artifisial. Sampai detik ini yang diinginkan oleh publik adalah pembuktian dalam sebuah kinerja kabinet. Apakah menteri, wakil menteri, kepala badan yang katanya ini diisi oleh orang-orang terbaik di negara kita bisa menunjukkan bagaimana kinerja mereka itu memang sesuai dengan harapan dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, persoalan kemiskinan, persoalan keterbelakangan, akses terhadap dunia pekerja, persoalan-persoalan PHK yang belakangan ini cukup banyak. Apakah para menteri yang sejak awal itu dipercaya mampu bekerja bisa dievaluasi dalam konteks itu? Apalagi kita tahu bahwa kabinet pemerintahan kali ini adalah kabinet yang diklaim sebagai kabinet yang punya kemampuan di atas rata-rata. Bahkan kalau kita hitung satu persatu, portofolio para menteri ini adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing.
Kita bisa cek satu persatu. Menteri-menteri dari partai politik adalah mereka yang terbaik. Baik dari kalangan partai politik ataupun misalnya dari kalangan-kalangan non-partai. Yang dari kalangan pengusaha, dari kalangan ormas, adalah mereka orang-orang penting. Pada level partai politik, bisa kita cek satu persatu. Yang jadi menteri dan wakil menteri adalah mereka yang terbaik. Ketua umum, ada yang sekjen, ada wakil ketua umum, dan seterusnya. Saya kira itu adalah bukti betapa kabinet kali ini itu bisa diklaim sebagai kabinet terbaik. Begitupun yang tidak berpartai, mereka itu ada yang dari ormas, dari kalangan-kalangan profesional yang saya kira diklaim juga memiliki portofolio yang mentereng dan dinilai punya kinerja yang bagus. Dalam konteks itulah menjadi penting setelah 7 bulan pemerintahan ini berjalan, maka sangat layak untuk dievaluasi. Apakah menteri, wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga ini layak untuk diteruskan atau justru sebaliknya diganti sebagai upaya untuk melakukan peremajaan, sebagai upaya untuk melakukan penyegaran supaya kabinet itu diisi oleh energi-energi baru, tentu untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan yang ada di Indonesia selama ini. Nah, yang ketiga, kalau kita mendengarkan statement-statement, pidato-pidato dan usaha-usaha serta manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, saya kira sudah cukup luar biasa. Mari kita cek satu persatu. Semua kegiatannya itu, semua kebijakannya itu memang terlihat untuk kepentingan rakyat. Bisa kita cek. Siapa yang tidak suka dengan program makan bergizi gratis? Ini penting dan prinsip karena selama ini masih banyak adik-adik kita yang tidak mampu menjangkau persoalan makan bergizi gratis. Ini adalah program populis. Ini program kerakyatan. Itu tidak bisa dibantah. Semua orang suka dalam konteks ini. Begitu banyak anggaran negara yang dipakai untuk bagaimana supaya adik-adik kita secara jasmani, secara kebutuhan gizi, mereka terpenuhi sehingga menjadi pribadi-pribadi yang sehat dan seterusnya. Tapi kan tentu kita bisa cek, masih ada saja persoalan-persoalan yang terkait dengan program makan bergizi, terutama pada level teknis, pada level kinerja-kinerja di bawahnya. Masih ada yang keracunan terjadi di mana-mana, bahkan berulang-ulang persoalan keracunan ini. Ini yang menurut saya gagasan-gagasan penting seorang presiden agak sedikit perlu dikontekstualisasi dalam konteks kerja-kerja para pembantunya, yang dalam banyak hal secara teknis memang cukup kontroversial dan banyak disorot oleh publik. Begitupun dengan yang lain, mimpi dan janji terkait soal sekolah gratis misalnya, ataupun misalnya pendidikan yang murah bagi rakyat, itu kan sangat senang masyarakat, karena selama ini memang itu adalah mimpi semua orang. Termasuk juga misalnya soal koperasi desa, saya kira itu adalah sebuah ikhtiar. Bagaimana pembangunan-pembangunan yang ada di daerah itu bisa terkoneksi dengan adanya koperasi. Begitupun program-program populis lain. Ada keinginan misalnya membangun kampung nelayan, membangun jutaan rumah untuk rakyat dan seterusnya. Kalau kita mau apresiasi secara jujur, ini adalah satu ide, satu gagasan besar. Bagaimana program-program pemerintah yang dicanangkan itu adalah pro rakyat. Wajar kalau kemudian banyak yang meyakini presidennya sudah ngebut. Cuman yang menjadi tanda tanya, apakah menterinya ini sudah sesuai dengan harapan atau tidak? Mari kita cek satu persatu. Soal janji terkait dengan membangun rumah untuk rakyat, soal koperasi dan seterusnya, itu bisa kita cek bagaimana progress reportnya untuk kali ini. Wajar kalau kemudian, kalau sudah memasuki 7 bulan masa pemerintahan, banyak pihak yang berharap, banyak muncul suara yang bermunculan di mana-mana, supaya Presiden Republik Indonesia, kalau memang melihat menteri dan para pembantunya yang lain tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, kinerjanya tidak bisa dibanggakan, ya tak ada cerita, tak ada kompromi bagi mereka untuk segera dilakukan pergantian alias reshuffle. Termasuk juga misalnya performa di bidang ekonomi, suka tidak suka, banyak hal yang kemudian disorot, karena potret perekonomian kita ya sebenarnya stagnan, tidak terlampau cukup menjanjikan. Wajar kalau kemudian di tengah situasi ekonomi politik yang gonjang-ganjing, situasi ekonomi global yang terus bergerak secara dinamis, banyak sekali pihak-pihak yang berharap supaya Presiden mengganti dan mengevaluasi kinerja para menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Tentu harapannya adalah memberikan pembuktian kinerja supaya persoalan-persoalan kebangsaan
yang kita alami itu bisa diwujudkan. Tentu sangat sensitif kalau menyebutkan kira-kira siapa menterinya yang layak untuk di-reshuffle. Tapi setidaknya, mari kita bikin kriteria, kira-kira menteri mana atau siapa menteri yang sangat layak untuk dievaluasi. Kriterianya tentu adalah kriteria kinerja. Dari sekian begitu banyak menteri, mungkin bisa dicek satu persatu, kira-kira siapa menteri yang memang sampai detik ini kinerjanya tidak bisa diharapkan, termasuk kinerja wakil menteri, termasuk kinerja kepala-kepala badan yang setara dengan kementerian. Kalau memang kinerjanya tidak oke, harus diganti. Yang kedua, biasanya selain ukuran kinerja, reshuffle itu terjadi bagi menteri yang memang selalu menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, baik dari statement-statement, dari manuver-manuvernya yang selalu mendapatkan konfrontasi dan resistensi dari rakyat. Dalam konteks ini, mari kita cek satu persatu, kira-kira siapa menteri-menteri yang omongannya blunder, omongannya selalu menjadi buli-bulian, dan omongannya selalu mendapatkan protes dari publik secara umum. Ini adalah kriteria-kriteria umum yang seringkali dijadikan sebagai guidance, sebagai petunjuk untuk melakukan reshuffle. Ukuran kinerja. Yang kedua adalah menteri yang dinilai blunder dengan statement-statement dan manuver-manuver politiknya. Yang ketiga, biasanya kriterianya itu adalah soal menteri yang tidak memiliki kecakapan dalam konteks komunikasi publik. Ini tentu menjadi suatu hal yang prinsip, karena komunikasi publik itu kan bagian dari penting dalam sebuah kinerja ya. Karena penyampaian kepada publik, substansi kepada publik itu memang harus tersampaikan dengan baik. Kalau memang menteri itu tidak memiliki gaya komunikasi yang baik, yang justru akan mereduksi citra positif pemerintah, bagi kita yang melihat dari jauh, maka sangat layak juga menteri semacam ini kalau kemudian dilakukan evaluasi. Itu yang saya sebutkan 3 kriteria soal kemungkinan menteri apa dan siapa yang sangat layak untuk dievaluasi. Oleh karena itu tentu sangat sensitif jika menyebutkan kira-kira siapa nama menteri itu. Saya dari dulu sangat menghindari. Tapi secara prinsip kriteria reshuffle itu selalu mengarah pada 3 hal. Pertama, kinerjanya buruk, tidak bisa diharapkan. Yang kedua adalah menteri yang kerap memberikan sikap dan manuver-manuver yang kemudian itu blunder dan mendapatkan resistensi dari publik. Yang ketiga tentu misalnya adalah komunikasi publik yang dimiliki oleh para menteri. Hal-hal yang sifatnya normatif, hal-hal yang selalu dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan reshuffle. Tapi biasanya reshuffle itu kan memperhatikan 2 aspek, misalnya soal kinerja sekaligus stabilitas politik. Kalau terkait dengan stabilitas politik, ya tentu kan bisa dicek bahwa yang di reshuffle itu minimal resistensinya bisa dikurangi atau tidak ada resistensi sekalipun. Kalau ada menteri misalnya dari partai politik, ya tinggal diganti oleh kader partai politik internal yang lainnya. Secara prinsip, kegaduhan itu bisa dihindari sepanjang tidak mengurangi jatah menteri yang dimiliki oleh setiap kalangan profesional. Begitupun kalangan-kalangan menteri yang berasal dari kalangan non-partai, misalnya dari kalangan proporsional yang lain, ataupun dari pihak-pihak yang selama ini misalnya dari unsur relawan, ataupun pekerja profesional. Tinggal diganti unsur profesional ataupun unsur-unsur relawan yang lain. Yang paling penting mengganti posisi ini sebagai upaya diniatkan dan ikhtiar untuk melakukan perbaikan di kemudian hari. Oleh karena itu wajar bagi saya jika beberapa waktu yang lalu ketika ada forum pertemuan aktivis 98 melakukan semacam pertemuan dan melakukan semacam refleksi peringatan Hari Reformasi Nasional tanggal 21 Mei, di situ muncul keinginan-keinginan supaya para aktivis itu menyampaikan gagasannya. Salah satunya adalah keinginan untuk melakukan reshuffle kabinet. Salah satu isu yang kemudian disampaikan terkait dengan pentingnya reshuffle, ya sudah terbukti 7 bulan ini untuk sangat layak dievaluasi para menteri itu. Di tengah keterbatasan, di tengah misalnya efisiensi anggaran, tinggal bisa dicek kira-kira siapa menteri yang bisa bekerja ataupun justru sebaliknya tidak bisa bekerja di tengah keterbatasan dan di tengah efisiensi yang ada. Itulah yang saya sebutkan kenapa isu reshuffle politik menjadi penting. Sudah 7 bulan, layak kok untuk ada reward and punishment. Yang oke kinerja lanjutkan, yang tidak oke sangat layak untuk dipertimbangkan untuk diganti. Bukankah di negara kita begitu banyak orang-orang penting, orang-orang hebat,
punya kontribusi dan juga layak untuk diharapkan menjadi bagian penting untuk ikut serta membangun bangsa dan negara. Sehingga stagnasi, keinginan negara ini semakin mantap, semakin maju tentu bisa dilakukan salah satunya dengan cara melakukan reshuffle kabinet. Jangan sampai hanya presidennya saja yang kemudian punya gagasan, manuver, dan narasi-narasi besar. Tapi pada level implementasi, pada level eksekusi program, menteri-menterinya justru tidak bisa menyesuaikan dengan kecepatan dan keinginan oleh yang disampaikan oleh presiden. Itulah yang saya sebutkan. Kadang sangat paradok. Presidennya sangat mantap, presidennya itu gerak cepat, gagasan-gagasannya sangat pro dengan kerakyatan, tapi pada level praktis dan realisasi mestinya menterinya itu juga harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh presidennya. Saya kira di situ. Salam politik syaun-syaun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.